Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang eh, pertama kali join tadi? Saya Pak, belum duluan. Ya, silakan. Silakan Pak. Ini. Ini sudah ujian sampel kemarin itu ya? Iya Pak. Lagi. Oke. Ini Jadi catatan seperti apa tuh? ini Pak, Bapak bikin 5 catatan di daftar koreksi. Nah, Bisa share screen Pak saya? boleh, boleh, boleh. Ya, Oke. Oke. Jadi catatan Pak Sparta pertama kan karena ini datanya tadinya dari data papan pemantauan dari kategori-kategori yang urutannya acak, jadi agar diatur menggunakan panel, pakai panel aja istilahnya panel 1, 2, 3, 4. boleh. Oke, ini saya kerjakan, tapi karena datanya nambah, jadinya data lagi, yaitu data seluruh data papan pemantauan juga dimasukin kategori sendiri, jadinya ada 5 panel Pak. Jadi panel 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Ya, Ya, ini ada di mulai halaman 82. Mulai halaman 82 sudah ke belakang sudah ada panel-panel itu. Oke, lalu catatan Bapak yang kedua adalah tambahkan hasil pembandingan panel menggunakan MDA, kalau beda kenapa, kalau sama kenapa. Oke, ya. ini perbandingan yang MDA Pak. Rata-rata kalau saya lihat sih hampir semuanya negatif ya, hampir semuanya negatif Apa? seperti hampir semuanya apa, kan ini kita mengenai peluang mereka masuk papan pemantauan kan karena ini indikator keuangan, eee, harapannya kan kira-kira kalau indikator keuangan makin bagus, maka makin jauh dari papan pemantauan. Jadi kan normalnya diharapkan negatif gitu, nilainya. Nah, lihat dari tabel ini hampir semuanya negatif sih. Terus, Jadi yang panel 4 deh. Jadi panel 4. ini, semua panel, Pak. Jadi ini data dari panel 1, 2, 3, 4, 5. Ini perbandingan nilai ininya. Dari semua panel itu dibandingkan nilai variabel independennya, koefisiennya berapa, gitu, Pak. Yang negatif itu apa? Yang negatif kamu, maksud kamu itu mana? Negatif artinya makin misalnya EBITDA ini makin tinggi EBIT, makin tinggi pendapatan dibanding total aset, maka makin jauh dia dari papan pemantauan gitu, makin Tapi Reta itu kan panel 4-nya positif itu. Reta ada yang positif satu, Pak. Ini untuk satu panel ini, panel 4. panel 4 ada yang positif kan? Iya, betul. 5 positif. 5 nggak ada, Pak. Ini Itu hampir-hampir. panel 5 nih apa nih? Panel 5 itu ekuitas negatif. Apa? Ekuitas negatif. Kita negatif. Iya, ekuitas negatif. Jadi masuk masuk papan pemantauan karena ekuitas perusahaannya negatif di audit terakhir. Tapi negatif sehingga Reta betanya positif semua. Um, Ini, um, ini, ini apa nih? Koefisien itu apa nih? Koefisien Pak, koefisien ini kan persamaan MDA yang mirip-mirip kayak Altman gitu. Iya. Jadi kalau diambil koefisiennya aja jadinya begini. Jadinya seperti ini. Kalau itu koefisien sama itu. Dia apa data hasil outputnya seperti apa? Mana hasil outputnya? Oh, hasil outputnya mana hasil outputnya? Output maksudnya persamaannya Pak. Iya, hasil outputnya itu yang hasil output dari aplikasi pakai SPS atau Oh, pakai apa kamu SPS atau pakai SPSS Pak. Oke, SPSS? Hasilnya mana? hasilnya. Ya, Oh, bukan bab 4 ya. Bab 4. hasil output SPSS-nya, output SPSS. Hasil nih. Ini Pak. Ini untuk panel 1. Bisa nggak digedein lagi? Nggak dia Kurang mata. kurang besar Pak ya. Oke. Mata saya nggak dia. Udah. Sorry.
kejauhan. Hasil output ni lah. Hasil output itu kan tabel output ni. Output ini Pak, yang Hasil output asli, output SPSS yang asli mana? yang ini Pak, Mana? yang standardized yang dijadikan persamaan yang ini. Ini kalau kamu potong kan, yang hasil lengkapnya mana? Ini lengkapnya Pak, bukan ini enggak cuma di itu doang, cuma di itu aja, cuma di kopas aja, enggak dipotong. Apa? Enggak dipotong Pak, memang begini kalau SPSS hasilnya. SPSS lengkap, SPSS seluruh hasil kan banyak itu hasilnya. Hasil outputnya, hasil output Oh, FSM. output SPS di SPSS-nya beneran Pak ya? Output SPSM itu. SPSS. Satu SPV. Oven. Kita mana yang SPV. Aduh. Aduh. Kamu berempat deh. Kalau berempat tu bukan semasa sama pembimbing kamu deh. Gimana Pak? Kamu berempat nih. Saya sudah sidang Pak. Ini perbaikan pasca sidang Pak. Perbaikan, oh, perbaikan. Bukan proposal, buat sidang ya? Bukan Pak, ini pasca sidang Pak. Sidangnya udah. Jadi kan pas sidang Bapak minta perbaikannya yang 4 ini. Jadi ya saya kerjakan terus saya ke pembimbing dulu. Setelah selesai sama pembimbing baru ke Bapak. Pembimbing bilang apa? Pak Muklis bilang apa? Pak Muklis bilang tetap pakai Logit, tetap pakai MDA dan pakai 5 panel gitu. Dia udah oke, pembimbing udah oke kan? Udah Pak. Ini nggak ada output SPSS, nggak ada outputnya. Output SPSS-nya. Aduh, saya lupa menyimpannya Pak kayaknya Pak. Apa? Sepertinya lupa disimpan ya output SPSS resmi yang itu, yang penting kamu udah perbaiki, kamu kirim ke email saya deh. Baik Pak. Ya? Iya Pak. Susah banget ini. Filenya sih, kalau filenya sudah saya kirim ke WhatsApp sih Pak, saya kirim ke email Bapak juga ya, berarti? Apa? Filenya sudah saya kirim ke WhatsApp Bapak, berarti saya kirim ke email juga ya? Di email aja, kalau WA itu susah, sekarang email aja email. Baik Pak. Yang lengkap kirim semua, data-data juga. Ya. Sama form apa, form persetujuannya juga. Form hasil ujiannya, iya Pak. Baik Pak. Persetujuannya. Berarti bukan yang ini Pak ya, ada lagi form lain Pak? Hah? Bukan form yang ini, ada form lain lagi? Form ini kan kamu skripsimu nggak saya tangani. Itu ada Iya. formnya. Oh, form yang 3 pembimbing Pak ya? Ya. Tanya deh ke si Taufik apa aja form persetujuan. Baik. Ya udah ya. Baik, Pak. Udah. Lalu kamu tutup nih, close nih. Baik Pak. Mana dia? Stop share. Stop sharing, ya. Ya. Udah ya. Kalau berikutnya siapa yang join berikutnya siapa? Si Saya Pak Nadia. Nadia ini kamu apa nih? Laporan koreksi sidang Pak. Kursi sidang Iya. S1. Iya Pak, S1 pagi. Kapan ujiannya? Kemarin bulan Agustus. Bimbingan siapa? 17. Kenapa Pak? Bimbingan kamu siapa bimbingan? Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. Iya. Ya deh. Ya, kalau dia itu apa ada berita acara saya suruh bapak aja deh.
Ah, iya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Kemarin itu revisinya menjabarkan bab 4 Yang berita rumus. acara itu kan ada catatan saya itu revisi apa aja. Itu kamu buka itu. Ini, Pak. Mana? Oh, cuma satu aja. Iya, satu aja, Pak. Menjabarkan rumus Oh, udah berubah mana? Kamu berubah mana? ini. Itu siapa? Apa penguji siapa aja? Pengujinya Pasparta sama Bu Nova. Berapa? Berapa udah kamu konsultasi udah? Untuk berapa? Belum, Pak. Habis dari Pasparta niatnya ke Bu Nova. Nah nih, Ini. wow. Terus apa? Hitung. Udah itu aja udah ya. Ini kamu kirim aja ya. Ke Ah, email ya. iya, Pak. Berarti Iya, tanda tangan digital ya, Pak? iya. Iya. Ah, iya. Kalau nggak datang ke ruang saya juga bisa hari Hari apa, Pak? besoknya Jumat. Saya jam 10 Ja- jam Di jam 10 berapa, Pak? Jumat setengah jam 11 saya di kampus setengah 11 10.30. 10.30. Ah, Tapi iya. kamu kirim juga ini kirim juga email saya. Oh, iya, Pak. Nanti saya kirim. Kirim juga email Besok nanti insya Allah jangan saya ke kampus, Pak. ya ya. Itu Ya, ya. ya. Makasih banyak ya, Pak Sparta. Sama sama. Makasih, Pak. Ya berikutnya Pak siapa? Eh, Pak Rahman Anin Malam Pak. Malam. Pak Rahman ini apa Ya nih? Pak. BBS 2 Saya S2 Pak. Saya tesis ini saya baru pertama kali Pak. pertama kali Bimbingan ya. kemarin Apa kemarin semester saya berapa pinjam sekarang? paparan. Semester 3. Semester 3 Pak, betul. 3 ya. Lagi ngambil sama saya bukan? Maaf, kenapa Pak? Lagi ngambil kuliah sama saya? Enggak. Enggak Pak, semester ini nggak ada Bapak pilihannya Pak. Oh itu ya. Ah, Bapak kerja di mana? Saya di Indonesia Infrastruktur Finance Pak, pembiayaan infrastruktur punya negara. Oh, infrastruktur. Oh, lembaga keuangan infrastruktur ya. Ya, pembiayaan Pak, Iya, pembiayaan pembiayaan. infrastruktur. Saya kan penguji properties di OJK itu, lembaga pembiayaan. Pernah saya uji Oh juga. ya betul Pak. Saya pernah uji salah satu calon direksi perusahaan infrastruktur itu. Oke Pak. Ya, Kamu jadi apa saya itu? waktu Jadi apa itu? saya internal audit Pak. Audit ya, bukan direktur kan? Bukan. Hmm. Saya semester 1 saya sama Pak Sparta Pak. Satunya kamu akuntansi. Iya, waktu S1-nya saya akuntansi. Saya Akuntansi kemarin mana? semester 1 Lulusan mana eh, lulusannya? saya UI Pak. Oh iya, oh, bagus dong ya. Saya dulu pernah ngajar Alhamdulillah. UI itu, mengajar ekstensi sejak tahun 2000 sampai 2008. Oh, oke. 8 tahun. Itu ekstensi anak manajemen, Oh, anak kelas malam ya keuangan. Pak. Ah, ke Ya, semalam ya, kelas. sorry. Ya, Waktu kuliahnya mulai setengah 5 sampai jam 8 mungkin. 7, habis setengah 5 sampai jam 7 ya, jam 7, habis itu nyambung jam 7 sampai jam setengah 10. Oh, oke. Sekarang kan cuman masih ada nggak ekstensi di UI? Masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada Pak, masih ada di ekonomi, masih ada di Cuma fisip, kuliahnya masih ada. cuma jam 7 mulai kan? Ya mungkin jam 7 ya Pak. Sore Kelas udah nggak malam ada. sih satu mat. Hah? Sore udah nggak ada tuh, udah dihapus karena telat Ya terus, benar. telat terus. Betul Pak, betul. Karena orang kerja ya mungkin Iya, sulit. telat terus. Jadi percuma ya sore itu. Kadang kalau saya ngajar sore setengah 5, baru setengah 6 itu mulai Oh, kuliahnya. baru pada datang ya. Nah, setengah 6 baru datang, 1 jam setelah itu. Ya, Betul Pak. ya udah kamu mau bikin apa, Pak itu, Pak siapa? Oh, kamu umur berapa? Rahmat Pak. 35, 40 umur. Kamu umur berapa? Saya umur 37 Pak tahun ini. 37 ya. Mm-mm. Jauh di bawah saya itu umur. Ya, Makanya butuh bimbingan Pak. iya. Dan sekarang kamu bikin apa, eh, Mas? Saya panggil Mas aja. GC. Ya, Saya panggil Mas boleh, aja ya. boleh Pak. Rahman, Eh, Rahman juga saya nggak panggil apa-apa Mas. Pak. Saya panggil Mas aja ya. Boleh, boleh Pak. Enaknya Pak Parta aja Ah, iya. Pak. Jadi kamu mau bikin apa? Coba kamu apa screenshot apa Boleh, screenshot? boleh. Ya di share, di Saya share, show ya Pak. di share, di share. Ya. Oke, bentar Pak. Itu target 4 bulan ya. Eh, Target, ya insya Allah 4 jadi bulan gini, bisa Pak. jadi gini.
bab 1 itu 2 minggu ya. Dua Hmm. kali konsultasi udah selesai bab 1. Kemudian bab 2 itu sebulan ya. Hmm. Atau dengar nggak? Dengar nggak? Iya, Pak. Ini target nih. Kau catat tuh ya. Ya, Catat saya tuh. catat, Pak. Bab 1 itu 2 minggu, 2 kali konsultasi selesai bab 1 ya. Oke. Bab 2 itu 1 bulan, empat kali konsultasi bab 2 ya. Bab 3 itu 2 kali konsultasi ya. 2 kali konsultasi 1 bulan berarti bab 3, Pak. Bab 3 2 kali konsultasi 2 minggu dong, mana sih? Oh, 2 minggu, oke. Kalau 4 kali baru sebulan. Oke, oke, seminggu sekali soalnya, Pak. Ya, 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 baik. Jadi 2 bulan udah selesai ya. Ya, insya Allah saya coba ya, Pak ya. Ha. Jangan dicoba, jangan coba harus dulu ya. Baik, Pak, baik, Pak. Kalau dicoba sih nggak jadi. Namanya coba. Iya, iya, saya targetin dulu pakai itu, Pak, Ah, yang dari Bapak ya, jadi Bapak sarankan. selama kamu udah punya anak kan, punya istri. Udah, Pak. Nah, 1 minggu itu selama 2 bulan itu jangan kemana-mana di rumah aja ngerjain tesis ya. Oh, boleh, Pak. Jangan ajak kamu jalan-jalan mesti mau selama 2 bulan tuh bilang sama istri sabar dulu 4 bulan ini bisa Ya, kemana-mana. fokus dulu. Ya, Ya, ya. boleh, Pak. Boleh. Kalau itu prioritas lah. Tesis itu kan nggak susah, gampang. Ya. Ya. Jadi Nah, prioritas dulu deh, Pak. itu Betul. pertama. Jadi, kalau udah selesai tesis 4 bulan, kamu kemana terserah kamu deh. Ya. Ya, baik. Ya, jadi 4 bulan sekarang bulan apa nih? Oktober, November, Desember, Januari akhir Januari udah daftar sidang mau proposal. Udah Akhir daftar Januari, sidang ya, Pak ya. ya, ya akhir Januari. Sorry. Akhir Januari itu daftar sidang. Kalau akhir November kamu ujian proposal, ya, Mm-mm. ujian proposal. Nanti bab 4-nya 1 bulan. 1 bulan itu selama bulan Desember sampai Januari. Terus Oke. bulan dasaran itu kan cuma sehari selesai itu ya. Nah, oke. Maka akhir Januari kamu udah daftar sidang akhir Januari. Iya, baik, Pak. Kalau targetnya 4 bulan, jadi bab 1 3 2 bulan, bab 4-nya 1 bulan, bab 5-nya seminggu, 3 minggu terkait dengan konsultasi, net draft, kemudian daftar sidang, daftar tunggu ya. Ini akhir Januari lah. Oke. Tapi syaratnya kamu tiap minggu harus ketemu saya di Zoom ya. Ya, baik. Oke. Nah, ketemu. Jadi apapun, pokoknya kamu kasih tahu ke perusahaanmu hari Kamis jam 7 kamu minta izin ya. Oke, baik, Pak. Kalau rapat kamu minta izin aja. Konsultasi dulu itu penting ya. Iya, ya, jadi prioritas Apa ya, Pak. bulan gimana? Udah ya, ngerti ya? Iya, Pak. Karena banyak mahasiswa S2 saya nggak disiplin, jadi pada hilang tuh. Oke. Pada menghilang. Padahal kan nggak susah itu. Lebih susah itu kuliah itu S3. Yang susah S1. Yang paling gampang itu S2. Iya, setuju sih. Nah, jadi paling susah itu S3. Yang nomor 2 susah S1. Nomor 3 susah, paling gampang S2. Masa S2 cuman di luar negeri setahun S2 selesai. Iya, betul. Ya, masa di dalam negeri tak selesai 1,5 tahun. Ya, Ya. Oke, baik, Pak. kamu komit ya. Iya. Kalau kamu nggak datang, kalau kamu datang sekali bimbingan, besok nggak datang lagi, ya itu nggak di luar, meleset semua tuh ya, Iya, benar. Jadi geser semua, Pak. Betul. meleset semua. Saya nggak tanggung jawab. Ya. Banyak Iya, teman-temanmu bilangnya, ya, iya. itu ya. Nah, sekarang kamu bikin apa? Ada pengaruh pengungkapan GCG terhadap kerja keuangan perbankan. Iya. Oh, ini akuntansi nih, disclosure. Maaf apa, Pak? Ini corporate governance disclosure-nya kan? Iya betul, Pak. Berdasarkan ACGS, tapi saya pakai metode pengukurannya, Pak. ASEAN Corporate Nah, Governance. GCG itu pengungkapan disclosure atau pengukuran corporate governance yang 4 itu, misalnya eh, komisaris independen, terus komite audit, Betul, bukan itu? betul, Nah, Pak. itu Jadi bukan dari pengungkapan namanya itu. Itu bukan eh, pengungkapan. ya itu pengungkapan, Pak. Jadi pengungkapan dia berdasarkan metode Eh ASEAN kalau kalau Governance. pengungkapan tuh kalau pengungkapan itu ada beberapa poin. Misal mengungkapkan ini satu, kalau tidak mengungkapkan nol. Iya, betul.
Kalau yang maksud saya itu kamu pengungkapan atau yang mengukur itu misalnya apa mekanisme GCG itu ada kamu mekanisme GCG itu pengungkapan. Jadi asumsinya Pak, bentuknya kalau dia pengungkapan dia ada Pak. Makanya Pengungkapan itu kan akuntansi itu disclosure. ya ini pengungkapannya nanti bukan di laporan keuangan sih Pak, tapi pengungkapannya di laporan tahunan Pak, sama di Iya, website. saya tahu Mbak. Hmm. GCG disclosure itu pengungkapan GCG itu kan kalau ada beberapa poin harus diungkapkan terkait dengan GCG itu. Kalau poin pertama diungkapkan 1, kalau diungkapkan 0 dapat skornya kan. Betul Pak. Nah, seperti itu kalau itu lebih cenderung ke akuntansi kan. Iya betul. Nah, ada lagi satu lagi kepribadian yang konsentrasi keuangan itu mekanismenya dilihat mekanisme GCG yang mekanisme itu pertama contoh ada komisi independennya berapa orang dibanding berapa komisaris, komite auditnya berapa orang, direksi Oh, independen berapa orang, itu oh maksudnya. ya, iya Ya, jumlahnya Pak. Ya. itu beda loh, itu beda pengungkapan sama mekanisme beda. Kalau pengungkapan nggak ada hubungan dengan konten atau apa kualitas isi, hanya sudah mengungkapkan aja. Kalau mekanisme itu ada hubungan dengan kontennya. Peserta GCG itu Eh, ada surat GCG ada berapa. Tapi kalau ungkapan dia sudah mengungkapkan, dia sudah mengungkapkan, bisa contoh, sudah mengungkapkan butir A, udah satu. hmm. Tapi kalau ungkapan itu kualitasnya bagus, apa enggak kan nggak dinilai. Berarti yang selalu ungkapkan itu. Ngerti nggak? Oh, oke paham saya Pak. Jadi Ah, pengungkapan itu nggak mengungkap kontennya itu benar atau tidak, baik iya, atau buruk. jadi Ya jadi betul. jadi aja sudah mengungkapkan aja. Nanti maksudnya jangan meleset kamu dalam analisis penelitian akuntansi. Kebanyakan itu meleset. Ya kalau di variabelnya pengungkapan, tapi analisis seolah BCG sudah berjalan dengan baik sebenarnya kan itu, aja sudah mengungkapkan aja. Tapi di analisisnya kemana-mana larinya. BCG sudah bagus lah, sudah inilah. Jadi mekanisme baru, kalau mekanisme kamu mekanisme keuangan komponen baru itu ya. Keuangan Eh, komponen misalnya komite audit semakin banyak, komite audit independen dapatnya menang ya. benar Tapi sih Pak. kalau pengungkapan enggak, pengungkapan sudah mengungkapkan aja. Sudah Eh, itu masalah masalah apa komplain aja kan. iya, tapi ini kayaknya saya salah dalam penggunaan judul sih Pak. Sebenarnya saya nguji kontennya Pak, karena kontennya Mekanisme pakai. berarti. Iya, sebenarnya bukan hanya ngungkap doang Pak, tapi sebenarnya dia ada atau tidak itu akan berpengaruh sama kinerja Pak. Jadi jadi makanya apa kamu ngerti nggak mekanismenya ngerti nggak? Iya, Mekanisme paham saya. Ha. komponennya apa satu satu apa komponen mekanisme? Sorry, sebentar. Satu apa itu? Ini Pak, ini komponen-komponen yang akan digunain Pak. Mana tuh? Ah, kelihatan kan Pak ya? Itu ada 7 Pak. Ini berdasarkan ACGS Pak. Jadinya standar Ah, ACGS ada right of shareholders, ada equitable suitable treatment disorder. treatment of shareholders. Jadi per disclosure and transparansi, kemudian responsibility of board ya. Jadi satu dua tiga ini kamu cek tuh. Iya benar Ukur Pak. ukur Nanti ukur kemana? Nomor satu ngukur kemana? Mana ngukurnya itu? eh, jadi kan karena nggak semua perusahaan perbankan dan TBK dia berdasarkan pakai ACGS Pak metode pengukurannya. Jadi kalau ada saya kasih skor 1, jika tidak ada 0 nilainya. Oh itu ya ya. Ya. Mereka pakai ada konsultan independen Pak untuk penilainya, semacam auditornya Pak. Udah Jadi ada dari situ skornya, ada udah ada skornya. ada skornya betul Pak. Jadi kamu tinggal ambil skor Mereka itu aja. menjalan betul ada komponen 1, 2, Jadi itu 3, pakai 4 skor, itu kalau mereka pakai skor. ada. Jadi kamu tinggal ambil skor yang sudah dipublish itu ya. Benar Pak. Oh iya, pakai itu bisa juga. Ini bukan masalah disclosure itu kan. Betul Pak, itu kayak saya harus perbaiki judul Pak. Iya, Harusnya dulu. sebenarnya Jadi bukan disclosure. itu ya. Jadi nanti di tinjauan teori kamu nyatakan dalam keberagamannya ada dua. Pertama masalah masalah apa? Masalah yang CGC ini, yang ada 7 ini. Yang kedua masalah mekanisme CGC itu ada teori berapa orang, ini berapa orang. Itu Betul. di penelitianmu pilih yang mana? Aku kasih tahu, pilih ini. Kenapa pilih ini? Kok bukan ke mekanisme CGC? Kamu harus tahu ya.
Ya, baik Pak. Ya, Alasannya itu. ya. Jadi terakhir aja variable kontrolnya apa? Variable kontrolnya. Fiber kontrolnya, saya pengaruhnya ke ini Pak. Sebentar. Ini akan pengaruhnya ke return on asset, return on equity, sama EPS Pak, earning per share. Nah, ini apa? Kamu bikin independent variable kan independen kan ada tiga tuh. Ya, dependennya ada 3. Pertanyaan sekarang untuk apa tiga? Kamu bikin. Oke, jadi di penelitian ini kan variable profitabilitas Pak. Jadi Ya. kita ngeliat sih sebenarnya apakah itu akan pengaruh sama pertumbuhan aset atau pertumbuhan ekuitas dan pengembalian untuk Kan shareholder. itu bukan pertumbuhan tuh Mas. Itu imbal hasil. Sorry, return. Sorry, maaf, maaf. Ini bukan pertumbuhan, Pak. Ini return, Pak. Iya. Tingkat leverage dari aset ke revenue, Pak. Iya. Jadi kenapa Iya, pilih tiga itu? iya. Jadi dasarnya, Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Pilih tiga independen tuh. Tiga independen tujuanmu apa? Itu apa? oh tujuannya dengan adanya governance yang baik, Pak, bisa meningkatkan eh, itu, Pak, Iya, iya rasionya. bukan nih. Kamu dapat hasil nih. Kan ada tiga persamaan regresi kan? Iya, betul. Nah, tiga persamaan regresi dapat hasilnya itu. Kalau dapat tiga untuk apa gitu? Oh, maksudnya untuk melihat hubungan ya, Pak. Iya kan tiga kamu bikin tuh. Misal persamaan regresi satu, dua, tiga, dapat tiganya itu. Kamu untuk apa? Tiga itu udah berangka apa gitu? Kan sama profitabilitas semua itu. Betul, profitabilitas semua, Nah, Pak. untuk apa kamu bikin tiga itu? Pertanyaan saya itu. Misal contoh gini. Ini mohon maaf ya. Hmm. Ini kamu punya istri satu atau tiga. Istri tiga itu untuk apa gitu? Satu kan udah cukup. Ngerti nggak? Oh, oke. Ya, saya paham sih kenapa harus ngukur profitabilitas sampai 3 gitu ya, Pak. Iya itu. Dependency itu dia Ah, untuk apa gitu. padahal satu aja udah mencerminkan profitabilitas gitu ya. Iya itu makanya. Oke. Itu apa? Pertanyaan itu kamu jawab tuh. Iya, nanti saya harus siapkan sih, Pak. Itu kemarin saya mikir 3 ini karena untuk menguatkan komponen profitabilitas sih, Pak. Nah Karena kalau juga, nggak salah, juga kan sama barang sama tuh. iya barangnya sama sebenarnya. Jadi kalau jadi saya bantu jawab ya. Iya, Pak. Apakah tujuanmu untuk komparasi? Oke. Komparasi kamu membandingkan kalau dependennya ROA gimana, ROE gimana. Karena masing-masing produktivitas tuh makna beda-beda tuh. ROA tuh mana beda, ROE beda maknanya, earning per share beda maknanya. Oke. Ah, dengan beda walaupun sama mengambang produktivitas tapi makna beda-beda. Nah, beda makna itu apa kamu lihat itu kan aku jawab deh. Ya, Oke, 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 Pak. Saya paham. kalau nggak bisa jawab untuk apa tiga? Itu coach bisa jawab kamu. Ya, Ya, oke, oke. kalau kamu punya argumen Pak, saya tiga nih gini gini gini, berarti kamu mantap tuh ya. Silakan aja. Tapi kalau hanya sekedar tiga terus dibiarkan gitu aja istrinya percuma kan? Iya benar sih. Ya karena barangnya sama, benar, Pak. Ya. Iya. Ini kamu tiga, aku biarkan aja percuma gitu. Sama punya istri tiga, aku biarkan aja itu tiga. Untuk apa? Mungkin Bapak tiga itu ini Pak, satu saya beli toko baju, toko tekstil. Wah itu mereka jaga masing-masing industri yang berbeda. Jadi Iya. aman. Gitu sebenarnya. Ada komparasi Ya. lah. Ya. Oke, oke. Saya coba tambahin siap ini, Pak, Nah untuk itu kan itunya. semuanya sama tuh, nggak ada masalah kan? Iya benar sih. Iya benar, Pak. Bikin seolah, ini seolah penelitian kamu tuh ribet, paling nggak ada apa-apanya gitu. Iya, iya. Iya Ya, atau mungkin ya nanti saya coba pikirin apakah tambahin rasio lain aja gitu ya. Jadi ya ini masing-masing. kamu, ini kan komponen utamamu nih. Ya. Iya. Nah, variable control itu variable ya, variable yang nggak masuk dalam topik utama penelitianmu, tetapi dia mempengaruhi dependent variable-mu. Apapun siapapun neliti tentang dependent variable ini pasti variable control selalu signifikan nih. Nah, itu variable control tuh ya. Kalau nggak kamu masukkan dari SQL kamu jadi nggak benar ya. Coefficient kamu jadi nggak tepat. Coefficient parameternya nggak tepat gitu ya. Ngerti nggak? Oke. Iya, iya, Nah, saya maka paham, Pak. contoh gini nih, misalnya melihat hubungan apa pengaruh eh, apa pengaruh ini eh, pengaruh kamu terhadap pacarmu ya. Ini contohnya. Pacarmu pengaruh pacarmu terhadap kamu ya. Kamu punya pacar.
Supaya pacar mempengaruhi kamu. Nah, ingat loh, kamu tuh dipengaruhi tidak hanya oleh pacarmu, orang tuamu juga. Kalau Ya, orang tuamu ya, nggak ya, masuk sebagai neighbor variable, dari sekolah jadi aneh itu. Seolah kamu ya, dunia ini hanya dipengaruhi oleh pacarmu aja. Kan nggak benar tuh. iya, oke. Maka berkontrol itu fungsi itu, Mas. Mengontrol supaya jangan terjadi kesalahan koefisien parameter sama R square-nya. Jadi nggak benar hubungannya. Ya. Pasti bias Ya, tuh, pasti bias. Ya. oke. Nah, ada contoh seperti ROA. ROA itu dipengaruhi oleh size, leverage, ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, kayak gitu kontrol, cari lagi lain. Nah, jadi kalau sekarang tuh penelitian, misalnya kamu pergi penelitian pengaruh ukuran terhadap kinerja, nggak laku tuh, karena udah nggak jadi peneliti variabel utama lagi, itu variabel kontrol aja. Pasti ada pengaruhnya. Ya, Hmm, kamu lihat oke. misalnya pengaruh leverage terhadap kinerja, nggak kudu tuh percuma dulu waktu saya kuliah S2 tuh 99 di UI dulu. Nah, itu Hmm, nggak ada masalah karena penelitian S2 di 99 dulu ekonometri baru baru oke. baru regresi itu bagus banget, sesimpel apapun hebat dulu tuh ya di UI itu. Iya, oke, Sekarang oke. udah nggak ada apa-apanya. Jadi orang cari sekarang variabel yang jangan teliti tapi pengaruh yang lain sering teliti itu pada kontrol aja. Ya. Oke, oke, oke. Nah, maka kamu tambah pada kontrolnya ya. Kalau Ya, ini aja kamu teliti jadi bias tuh hasilnya ya. Ya, iya, yang kedua kamu pikirkan lagi apa perlu tiga dependent variabelnya oke. ya. Satu aja Oke, apa satu nggak cukup kan nanti kamu judul kan kinerja nih. Bukan iya, judul tuh nggak benar. boleh variabel itu abstrak. Konstrak Ya, konstrak itu konstrak nggak boleh judul itu bisa pengaruh rate of shareholder terhadap ROA nggak boleh ya judul itu ya ya, ini konstraknya GCG ini konstraknya ya. kinerja keuangan ya Hmm, ya sama konstrak kinerja keuangan nah pilih salah satu aja kamu nanti di license teori itu kan kinerja keuangan itu ada beberapa rasio tuh ya kombinasi dua rasio itu mana yang paling cocok dengan yang kamu teliti dengan perbankan ini cocok dipakai mana ya. Nah, itu kamu ya, tahu di teori itu sehingga Pak saya pilih orang. Kenapa kamu pilih orang bukan ROE? Nah itu pertanyaannya. Kenapa enggak earning per share? Nama aja kajian teori. Kajian teori itu mengkaji teori. Kajian teori itu mengkaji konsep. Setelah kaji konsep, kamu pilih konsep mana dalam penelitianmu. Yang kedua mengkaji pengukuran. Ada beberapa oke. tipe pengukuran variabel itu. Kamu pilih mana pengukurannya? Kenapa pilih itu? Pilih itu. Yang ketiga, itu mengenai apa kajian makna dari variabel kamu gunakan. Misalnya seperti kinerja itu, apa sih kinerja itu maksudnya? Maknanya apa? Kalau kalau rumus ROA sama dengan net income dibagi total aset, maknanya apa tuh? Jadi kalau net income naik, kemana? Itu kayak itu kamu jelaskan secara matematik itu kamu jelaskan secara kata-kata, orang mengerti logiknya seperti apa. Dan kalau Oke. bisa kamu kaitkan juga, misal GCG itu, kenapa GCG itu berdampak kepada kinerja? Kalau bisa menjelaskan secara matematik, bagus tuh. Secara matematik dijelaskan. Formulasi kamu turunkan, dapatlah apa GCG itu berdampak kepada kinerja. Ya, Oke, baik, Pak. pasti kamu nggak bisa ke akuntansi, nggak bisa ke ekonomi bisa tuh ya. Ilmu ekonomi bisa dia Oke, menjabarkan secara matematik, itu akuntansi susah. Itu bisa bagus tuh ya. oke, Kemudian rumus apa yang terkait dengan GCG itu, kalau pemikiran seperti apa? Nah itu ya. Tapi kamu pikir, yang sebelum saya lupa ngomong tadi, grand theory, ya. iya, Pak. Teori yang bisa menjelaskan hubungan GCG terhadap kinerja itu apa grand theory yang bisa kamu pakai ya Oke, jadi grand theory itu menjelaskan hubungan X Y nah, itu grand theory oke, Pak. ya sedangkan dia ada ya ada kan grand theory middle theory itu menjelaskan masing-masing variabel satu teoritis itu middle theory ya Oke, baik, Pak. itu hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung grand theory Ya, ya itu ya. itu jadi itu harus kamu teliti. Jadi saya ulang lagi kalau ini metode ya. Bab satu itu dalam rangka mendapatkan perumusan masalah ya. Mm-mm. Output bab satu itu perumusan masalah. Output bab satu ya. Untuk mendapatkan perumusan masalah itu gimana caranya? Ada di latar belakang.
Hmm. Maka ke belakang itu kamu kaji kinerja perbankan seumum, ya. Yang kedua, kamu kaji eh, kinerja keuangan seumum itu dari tadi itu kamu lihat apa sih yang mempengaruhi kinerja itu. Kaitan dengan GCG apa? Apa kaitan dengan GCG? Ya kan? Sorry apa Pak? Maaf Pak. Ya, berikutnya kamu lihat GCG itu apa yang mempengaruhi GCG itu. Oh pengaruh gitu. Ya apa yang Nah, mempengaruhi gitu apa ya? aja yang mempengaruhi GCG itu kamu jelaskan. Kemudian kaitan GCG apa sorry, apa pengaruh kinerja yang pengaruh kinerja itu apa saja. Dan kamu ceritakan juga GCG itu pengaruh kinerja seperti apa sih? Tahu itu kasih yang ketiga kamu kasih fenomena yang ada kasus-kasus terkait dengan GCG yang berdampak pada kinerja. Ada kasus-kasusnya, ya. Kemudian berikutnya kamu jelaskan empirical gap. Empirical gap itu regional-regional sebelumnya yang mencoba meneliti GCG terhadap kinerja hasilnya seperti apa, CB hasilnya seperti apa, bukan bukan satu peneliti satu linia, enggak satu linia itu menceritakan berbagai hasil penelitian yang berbeda, ada yang sama ada yang berbeda, sehingga dengan demikian memungkinkan untuk diteliti lagi ya. Empirical gap itu kalau hasil sama semua ngapain diteliti ya? Ngerti nggak? Oke, baik Ya. Pak. Sehingga yang berikutnya kamu ceritakan kenapa kamu tertarik membahas ini ya. Dari penjelasan apanya kamu tertarik. Yang kedua kontribusi ke hasil penelitianmu nanti kontribusinya apa nanti ke depan ini. Kontribusi dari hasil penelitianmu apa nanti, ya. Ya. Udah baru berikutnya identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tematika penelitian itu udah biasa lah ya. Iya, iya. Jadi inti Eh, critical point di dalam bab 1 itulah latar belakang ya. Yang kedua iya, perumusan masalah ya. iya. Ya, kemudian yang bab 2 itu outputnya hipotesis ya. Outputnya ya Pak ya. Hipotesis boleh dari mana? Dari kajian teori sama kajian dari hasil penelitian sebelumnya. Ngerti nggak? Iya, Nah, di situ kamu dasar hipotesis di situ. Ya. iya. Maka teori kalau S2 itu agak lengkap pada S1 yang sama S1 ya penelitiannya ya. Oke. Yang Jadi pakai jangan sama-sama S2 ya Pak. iya Ah, jangan kayak S1 ya. S1 itu jurnalnya 10 udah bisa. Kamu jangan 10, bisa lebih dari 10 kok. 15 20 ya. Jurnal bagus-bagus ya. Nah, yang ketiga bab tiga itu desain penelitian. Desain iya, penelitian itu eh, bekal kamu dalam terjun ke lapangan apa? Apa bekal terjun ke lapangan apa? Supaya terjun ke lapangannya itu terarah, kamu tentukan populasi apa, sampelnya apa, cara milih sampel apa, iya. alat-alat digunakan untuk analisis apa, variabelnya apa, ya, pengukuran Hmm. apa, macam-macam itu. Kemudian desain penelitian Iya, yang olehnya di buku panduannya apa itu? Nah, itu iya, iya. penelitian. Nah, itu ya. Iya, iya Pak. Jadi bab 3 itu peralatan akan menggunakan terjun ke lapangan supaya Iya, bisa kamu sehingga mendapatkan data dan digunakan data untuk analisis sampai dapat kesimpulan. Nah, itu bab 4. Jadi bab 3 itu bakal ke lapangan dalam rangka untuk mengolah data dan menjawab pertanyaan hipotesis. Itu ya. Jadi oke. nggak, nah itu kunci ya. Saya itu ada Oke pertanyaan. Pak. Tapi besok ini minggu depan kau bikin bab 1 dulu ya, lengkap ya. Boleh. Ya baik Pak. Bab 1 dulu bikin bab minggu depan ya. Nanti saya baca koreksi sekali lagi di koreksi udah oke bab 2. Per bab ya. Oke, baik Pak. Ya. Jadi Sabtu Minggu ini kamu ngerjakan bab 1 itu. Iya, baik Pak. Ya. Ya, Ada oke. pertanyaan nggak, Mas? Enggak sih Pak. Ya tadi cukup jelas sih Pak. Nanti Ya. saya harus gali lagi sih. Itu akhirnya 4 bulan ya. Ya insya Allah bisa Pak. Ya. Pokoknya cepat selesai lah. Kan S2 mumpung S2-nya udah unggul, kamu kalau lulus bisa dihargai di kantormu ya. Iya Pak, baik Pak. Tesis unggul, jadi bisa inilah bisa diterima. Kan sekarang kalau S2-nya abal-abal nggak bisa terima. Iya, iya, Kalau betul. unggul agak lumayan kamu. Masih mending kan pasti persyaratannya yang diterima itu kalau kita unggul ya.
Iya, Gitu. Jadi mumpung usia unggul, kamu gunakan kesempatan. Udah murah lagi deh, iya benar Pak. murah. S2 MBS itu murah banget deh. Iya, Maksudnya, iya ya, relatif murah dibanding yang lain Pak. ya. Betul. Jadi minggu depan kamu jam 7 masuk ya. Itu aja. Iya, Oke ya. oke Pak. Ada Baik Pak. pertanyaan Mas? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup Pak, cukup menjelaskan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Siapa lagi yang bimbingan sama kamu? Siapa ya? Saya. Kamu sendiri aja. Kayak saya doang Pak yang dari Ada kelas satu saya lagi, Pak. ada satu lagi itu yang belum datang nih. Mungkin belum ini kali Pak Iya. ya, belum belum Jadi siap atau 2 kali datang itu sudah lemes bilang, kenapa tuh? Kamu jangan lemas ya, besok datang ya. enggak Pak, semangat Pak. Iya, sudah 2 kali datang udah lemes nggak datang, nggak tahu kenapa. Jangan tangkap aja. Ya, Ya, ya baik Pak. iya, banyak anak S2 itu gagalnya karena nggak komit waktu. Jadi kalau kalau ambil kuliah S2 itu komit sampai lulus. Jangan Oke, angin-angin baik. Kak Dewa mabuk ya, kan? Ya, Baik Pak. harus komit lah. Jadi punya tekad kuat, pekerjaan sampai selesai. Jadi ke sekolah itu sampai selesai. Sama kalau bekerja Ya, juga mengerjakan suatu proyek harus sampai selesai. Jangan di tengah-tengah ya, ditinggal, nggak tanggung jawab namanya. ya, baik Pak. Sama kuliah juga sama. Kuliah begitu kau masuk harus tekad sampai selesai. Ya, Ya, baik. jangan udah sampai selesai. Sampai selesai nggak tanggung jawab namanya. Ya, Jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dan kerja sampai tuntas. Jadi seorang pemimpin seperti itu. Ya. ya, baik Pak. Kalau pemimpin itu di tengah meninggalkan itu cemen nama pemimpinnya. Jadi ada mahasiswa cemen, ada pemimpin cemen, ada karyawan cemen. Itu cemen itu nggak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas tuh. Ditelantarkan semua pekerjaan itu cemen tuh. Ya, ngerti nggak Mas? Ya, ya Pak. Nah, jadi kalau mau kuliah tuh sampai selesai ya, sampai selesai. Baik, baik, Jangan sampai saya gitu, saya kerjaan sampai selesai. Ini masih baik. muda, masih kuat, ditinggal gitu aja. Saya lah ya. Kau udah komitmen. Ya, Jadi kalau ya, punya istri sampai mati ya, nanti ditinggal di tengah jalan. ya, Ya, baik Pak. nah itu. Baik. Ya itu aja nasihat saya. Jadi mudah minggu depan masuk. Pokoknya kalau hari Rabu itu walaupun belum belum ada perkembangan, tapi boleh tidak kamu konsultasi aja, masuk aja join. Oke, Tiap minggu harus baik. join. Ya, walaupun kamu Ya, Pak, saya tetap join. kamu biasa sampai ini Pak, sampai 1 halaman, nggak apa-apa 1 halaman ya. Ya, yang penting ada progres ya Ya, Pak ya. ada progresnya. Betul. Jangan nggak Baik. masuk, kalau sekali nggak masuk, besok nggak masuk, udah kiamat tuh ya, cuma itu. Iya, itu jadi ketunda berikut-berikutnya Pak. Benar, setuju saya. Ya, baik itu ya. Kamu lulusan tahun berapa? Oke, Lulusan berapa? Tahun apa kamu? Mahasiswa angkatan berapa? saya angkatan 2005 Pak. Oh, 2005. Oh, berarti satu berlalu itu sampai 2008. Berarti kamu 2005 tuh ada tuh. Saya terakhir gaji dulu itu 2008. Berarti Oh, ya, ya. 2005 Mungkin. saya masih beredar tuh 3 tahun kamu kuliah tuh masih beredar tuh Oh, di FE itu. iya, iya. Ya, Mungkin kita nggak ketemu aja tapi Pak. ya ketemu aja sih. 2005. Iya 2005. Saya 99 S2-nya. Oh, oke. Ngajar S2, ngajar itu 2000. 2000 Oh, sampai oke. 2008. Ya ke 2005 tuh masih masih ada di kampus tuh. Kebetulan Hmm, ya. iya, iya Pak. Ya. Ya Mas ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Ya, Pak ya, Marta. selamat malam ya. Ya, selamat malam Ya. Pak. Oke, Saya izin Assalamualaikum. leave Pak ya. Ya. Waalaikumsalam. Si Nadia ada pertanyaan Nadia? Besok berarti 10:30, Kak. Iya, ya, 11:30. Ah, ya udah. Ya. Makasih ya, Ya, Pak. ya sama-sama. Assalamualaikum.